Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman. Pertama, perkenalkan nama saya Mas Juwita dengan nomor NPM 10221303 dari kelas K621 AKNF Universitas Teknologi Digital Bandung. Nah, di sini Irma ingin membuat satu video presentasi mengenai mata kuliah akuntansi keuangan dengan tema akuntansi joint venture. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama di sini kita mempunyai pokok pembahasan. Yang pertama adalah single venture dan joint venture. Pokok pembahasan kedua ada perbedaan joint venture dan persekutuan. Yang ketiga ada contoh perusahaan joint venture dan yang keempat adalah akuntansi joint venture. Nah, yang pertama single venture dan joint venture. Single venture adalah pengusaha suatu pekerjaan yang dilakukan satu unit tertentu. Nah, dalam hal ini cukup menggunakan pembukaan sederhana menggunakan rekening tersendiri yang disebut dengan venture account. Nah, apabila di kredit terjadi pendapatan dan di debit apabila terjadi biaya atau rekening eksploitasi. Terus di sini ada joint venture. Nah, joint venture adalah kerjasama di antara dua orang atau badan dan atau lebih untuk melakukan kegiatan usaha tertentu dengan waktu yang terbatas. Masing-masing pihak menyerahkan aset sebagai kontribusi modal. Keuntungan joint venture didasarkan pada perjanjian laba rugi para anggota joint venture, disebut venture partner atau sekutu. Nah, yang kedua ada perbedaan joint venture dengan persekutuan. Di sini ada perbedaannya joint venture dan persekutuan yang dimana joint venture itu ruang lingkupnya lebih terbatas yaitu untuk usaha tertentu. Terus juga ada waktu tertentu yaitu sampai dengan tujuan tercapai. Nah, sedangkan persekutuan itu ruang lingkupnya tak terbatas yaitu untuk usaha yang menghasilkan laba bisa lebih dari satu macam. Lalu waktunya juga tidak tertentu yaitu sama-sama selamanya atau going forward. Next, kita lanjut ke pembahasan yang ketiga yaitu contoh perusahaan joint venture. Nah, contoh perusahaan joint venture yang ada di Indonesia ini salah satunya adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP dan PT Nestle Indonesia. Yang kedua ada joint venture dari PT Pasuri dan National Petrochemical Company of Iran atau NP. Dan yang ketiga ada PT Kimia Farma dan PT Tiga Raksa Satria. Nah, untuk contoh joint venture di dunia itu ada Asus dan Gigabyte. Yang kedua ada Sony dan Sharp. Pembahasan yang keempat adalah akuntansi joint venture. Nah, akuntansi joint venture ini kan melalui pembagian laba rugi ya. Nah, pembagian laba ruginya itu yang pertama laba dibagi sama. Yang kedua, laba dibagi dengan rasio tertentu. Yang ketiga, laba dibagi sesuai dengan rasio modal, yaitu rasio modal awal, modal akhir, dan modal rata-rata. Dan yang keempat, ada laba dibagi dengan memperhitungkan bunga modal dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Nah, untuk yang kelima, laba dibagi dengan memperhitungkan gaji dan bonus dan juga sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Nah, yang keenam, laba dibagi dengan memperhitungkan bunga, modal, gaji, serta bonus dan sisanya dibagi menurut cara A, B, atau C. Nah, di sini ada dua akuntansi joint venture. Yang pertama ada metode akuntansi terpisah di mana JV atau joint venture menyelenggarakan pembukaan tersendiri. Yang kedua, setiap anggotanya akan mencatat investasi masing-masing saja. Dan yang ketiga, biasanya dipakai oleh joint venture yang umumnya relatif panjang. Untuk metode akuntansi tidak terpisah ini, joint venture tidak menyelenggarakan pembukuan tersendiri dan pembukuan dibuat oleh masing-masing partner yaitu masing-masing partner sekutu atau sekutu manajer dan non-manager partner atau sekutu biasa.
Nah, di sini ada contoh dari kasus joint venture. A, B, dan C membuat usaha patungan dalam kafling tanah. Transaksi yang terjadi sebagai berikut. Yang pertama, A menyerahkan tanah dengan nilai yang disetujui sebesar 100.000 dan harga pokok 75.000. Yang kedua, B menyesuaikan pemetakan perbaikan lain-lain itu sebesar 60.000. Yang ketiga, C menyerahkan kepada A atau manajer partner sebesar 40.000. Yang keempat, A membayar iklan dan lain-lain itu sebesar 37.500. Yang kelima, kapling tanah terjual dengan total 250.000 dengan perincian 50.000 tunai dan sisanya wesel. Nah, yang keenam ada wesel tagih dijual dengan diskonto 10%. Yang ketujuh ada perhitungan laba bersih dan didistribusikan. Nah, komisi A ini 5.000 sebagai managing partner dan pembagiannya A banding B banding C itu sama dengan 10 banding 6 dan banding 4. Perhitungan labanya adalah 250.000 dikurangi 100.000 ditambah 60.000 dan ditambah 37.500 ditambah lagi 20.000. Nah, di sini mendapatkan hasil 3.250 dengan pembagian A sama dengan 5.000 ditambah 27.500 dikali 10 dibagi 20. A mendapatkan nilai 18.750. Nah, untuk B di sini dia mendapatkan nilai 27.500 dikali 6 dibagi 20 lalu mendapatkan total sebesar 8.250. Dan untuk C, dia mendapatkan nominal 27.500 dikali 4 dibagi 20 sama dengan 550. Nah, untuk yang ke-8 ini pembagian kas oleh A kepada anggota gitu ya kan. Nah, berarti di sini sudah dirincikan untuk bagaimana cara menghitungnya, bagaimana apa saja nominalnya, pengeluarannya, dan laba dan rugi mereka gitu untuk A, B, dan C. Nah, sekarang kita masuk ke pencatatan buku terpisah. Pencatatan buku terpisah ini kita mempunyai 4 tabel akun. Yang pertama ada joint venture, terus buku A, buku B, dan buku C. Nah, di mana penjurnalan pertama itu adalah di joint venture dengan akun tanah sebesar 100.000 di debit dan modal A sebesar 100.000 di kredit. Nah, untuk yang di buku B ini ditulis sebagai investasi joint venture di debit sebesar 100.000, tanah di kredit sebesar 75.000 dan laba di kredit sebesar 25.000. Nah, untuk buku B dan buku C itu mereka belum melakukan transaksi atau melakukan pembukuan. Terus untuk transaksi yang kedua itu ada akun di mana tanah di debit sebesar 60.000, modal B di kredit sebesar 80.000. Nah, untuk di buku A-nya tidak perlu dibuat pembukuan karena kan di sini modalnya modal B ya, jadi harusnya ditulis di buku B. Nah, di buku B itu ditulis dengan akun investasi joint venture. Di kredit sebesar 60.000 dan kasnya di kredit sebesar 60.000. Untuk transaksi yang ketiga, ini ada akun kas di kredit sebesar 40.000 dan modal C di kredit sebesar 40.000. Nah, untuk buku A dan buku B tidak melakukan pembukuan karena di sini adalah transaksi untuk buku C, yaitu ditulis dengan investasi joint venture di debit sebesar 40.000 dan kasnya di kredit sebesar 40.000. Transaksi yang keempat itu di joint venture ada saldo merupakan biaya penjualan di debitnya sebesar 37.500 dan di kreditnya ada kas sebesar 37.500. Nah, untuk di buku A, di buku B, dan di buku C ini tidak melakukan pembukuan karena ini tidak berhubungan dengan mereka atau tidak berhubungan dengan masing-masing mereka, seperti misalkan
ada hubungannya sama A, B, atau C. Tidak, ini kan dipikul rata. Jadi A, B, dan C ini tidak melakukan pembukuan. Nah, untuk transaksi yang kelima, di sini ada kas di debit dengan nominal 50.000, wesel tagih di debit dengan nominal 200.000, tanahnya di kredit sebesar 160.000, dan laba penjualannya di kredit sebesar 90.000. Nah, untuk buku A, buku B, dan buku C juga tidak melakukan pembukuan di sini karena di sini semuanya bersangkutan gitu, rata. Jadi nggak pribadi masing-masing mereka. Nah, untuk yang keenam, ini ada kasnya di debit sebesar 180.000, biaya bunganya ada 20.000 di debit, dan biaya wesel tagihnya ada 200.000 di kredit. Untuk buku A, buku B, dan buku C juga tidak melakukan pembukuan di sini. Transaksi yang ketujuh adalah laba penjualannya di debit sebesar 90.000, biaya penjualan di kredit sebesar 37.500, biaya bunganya 20.000, modal A-nya 100.000, modal B-nya 60.000, dan modal C-nya 400.000. Nah, karena di pembukaan joint venture-nya ini ada modal A, modal B, dan modal C, berarti buku A, buku B, dan buku C ini harus melakukan pembukuan. Nah, di mana buku A ini melakukan pembukuan dengan akun investasi joint venture di debit sebesar 18.750 dan laba joint venture sebesar 18.750. Nah, di buku B juga sama dengan akun investasi joint venture di debit sebesar 8.250 dan labanya di kredit sebesar 825.000. Di buku C juga sama, buku C menggunakan akun investasi joint venture-nya di debit sebesar 5.500 dan laba joint venture-nya di kredit sebesar 5.500. Nah, sekarang kita masuk ke transaksi yang ke-8, di mana di sini ada modal A dan modal B, modal C itu ada di debit dengan nominal modal A 118.750, modal B 68.250, modal C 48.500, dan kasnya di kredit sebesar 232.500. Nah, karena ada akun modal A, modal B, dan modal C, berarti buku A, buku B, dan buku C pasti akan melakukan pembukuan. Nah, di mana buku A melakukan pembukuan dengan akun kas di debit sebesar 118.750 dan investasi joint venture di kredit sebesar 118.750. Di buku B juga sama, dengan akun kas di debit sebesar 68.250, investasi joint venture-nya di kredit sebesar 68.250. Dan di sini untuk buku C juga sama, menggunakan akun kas di debit sebesar 45.500 dan investasi joint venture-nya di kredit sebesar 45.500. Nah, ini tadi adalah penjabaran atau penulisan di mana pembukuan. Jika pembukuan yang digunakan dalam joint venture ini adalah pembukuan terpisah. Jadi di mana perusahaan A, perusahaan B, atau perusahaan C, atau modal A, modal B, atau modal C ini akan melakukan pembukuan terpisah di mana jika salah satu dari mereka melakukan transaksi gitu. Jadi kalau misalkan A melakukan transaksi, berarti di buku A akan tercatat transaksi A, dan B dan C juga seperti itu. Next, ini adalah pembukuan jika pembukuannya tidak terpisah. Nah, di sini ada 3 tabel di mana buku A itu sebagai managing partner, buku B, dan buku C. Nah, untuk transaksi pertama itu dituliskan di buku A dengan akun joint venture di debit sebesar 100.000, tanah di kredit sebesar 75.000, laba di kredit sebesar 25.000. Nah, untuk di buku B dia menggunakan akun joint venture di debit 100.000 dan tuan A di kreditnya sebesar 100.000. Untuk buku C juga sama. Di sini dia menggunakan akun joint venture di debitnya 100.000 dan akun tuan A-nya di kredit sebesar 100.000. Transaksi yang kedua itu ada joint venture di debit sebesar 60.000 dan tuan B
di kredit sebesar 60.000. Nah, di sini buku B menggunakan akun joint venture di debit sebesar 60.000 dan kas sebesar 60.000. Kenapa kas? Karena kan di sini tadi yang menyangkut adalah tuan B. Jika yang menyangkut tuan B, berarti di buku B itu ditulisnya kas. Nah, untuk buku C juga sama. Dia menggunakan akun joint venture di debit 60.000 dan akun tuan B di kredit sebesar 60.000. Untuk transaksi yang ketiga, di sini ada akun joint venture kas di debit sebesar 40.000 dan tuan C di kredit sebesar 40.000. Nah, untuk buku B itu menuliskannya menggunakan akun tuan A 40.000 dan tuan C sebesar 40.000. Nah, untuk di buku C menuliskannya dengan akun joint venture sebesar 37.500 dan akun tuan A sebesar 37.500 di kredit. Untuk transaksi yang kelima ini, di buku A dituliskan dengan joint venture kasnya di debit sebesar 50.000, joint venture vessel tagihnya sebesar 200.000 dan joint venture-nya di kredit sebesar 250.000. Nah, untuk di buku B menuliskannya dengan akun joint venture-nya di debit sebesar 32.500, laba joint venture-nya di kredit 8.250, tuan A di kredit 18.750, tuan C-nya di kredit sebesar 55.000. Nah, untuk buku C juga melakukan sama penulisannya seperti buku B, yaitu di mana joint venture-nya di debit sebesar 32.500, laba joint venture-nya di kredit sebesar 5.500, tuan A-nya di kredit sebesar 18.750 dan tuan B-nya di kredit sebesar 8.250. Nah, untuk transaksi yang keenam yaitu ada di buku A dituliskan dengan akun joint venture kasnya di debit sebesar 180.000. Lalu ada joint venture-nya di debit sebesar 20.000 dan di kreditnya ada joint venture vessel tagih sebesar 200.000. Nah, untuk di buku B itu dituliskan dengan akun joint venture 20.000 di debit dan tuan A 20.000 di kredit. Tuan C juga sama, joint venture 20.000-nya di debit dan tuan A 20.000 di kredit. Untuk transaksi yang ketujuh, buku A menuliskan akun dengan joint venture di debit sebesar 325.000, laba joint venture di kredit sebesar 18.750, tuan B 8.250 dan tuan C 5.500. Nah, untuk di buku B juga sama. Dia menggunakan akun joint venture di debit 32.000 maksudnya di sini. Berarti untuk buku A ada salah penulisan. Nah, joint venture-nya di debit 32.500, labanya di kredit sebesar 8.250. Nah, untuk di buku B ini dituliskan tuan A karena yang bersangkutan kan adalah tuan A tadi, tuan A dan tuan C. Maka yang di sini di kreditnya ada tuan A sebesar 18.750 dan tuan C-nya sebesar 5.500. Untuk di buku C, nah di sini ada akun joint venture di debit 32.500, laba joint venture di kredit 5.500 dan akun tuan A di kredit 18.750 dan akun tuan B 8.250. Nah, untuk transaksi yang ke-8, buku A menuliskan akun dengan kas di debit 118.750, tuan B di debit dengan nominal 668.000 di debit, tuan C di debit dengan nominal 45.500 dan joint venture kasnya di kredit sebesar 232.500. Nah, untuk di buku B di sini menggunakan akun kasnya di debit sebesar 68.250.
Tuan C di debit sebesar 45.500 dan Tuan A di kredit sebesar 118.750. Nah, sedangkan di buku C di sini dituliskan dengan akun kasnya di debit sebesar 45.500, Tuan B-nya di debit sebesar 68.250 dan Tuan A-nya di kredit sebesar 118.750. Nah, ini sebenarnya 118.750 karena ada salah penulisan, jadi 113.750. Nah, ini tadi adalah contoh pembukuan jika pembukuan yang digunakan oleh perusahaan joint venture tidak terpisah. Jadi tidak buku A menuliskan modalnya, buku B menuliskan modalnya, buku C menuliskan modalnya. Nah, di sini jadi langsung tertera transaksi. Jika ada transaksi A, berarti di buku B dituliskan transaksi A dan transaksi C gitu lah. Sedangkan di buku C dituliskan transaksi B dan transaksi A. Sedangkan di A itu yang ditulis adalah transaksi B dan transaksi C. Nah, itu tadi adalah penjelasan mengenai joint venture atau kerjasama antar PT. Nah, terus juga di sini kita tadi ada contoh kasusnya, contoh pembukuan terpisahnya dan contoh pembukuan tidak terpisahnya bagaimana penulisannya seperti ini. Nah, di situ tadi adalah sedikit penjelasan dari Irma mengenai joint venture atau kerjasama antara PT gitu perusahaan. Kurang lebihnya masih banyak sekali perkataan atau pengucapan Irma yang salah dan juga pengetikan dalam melakukan pekerjaan ini. Kurang lebihnya Irma mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. See you next time, guys.